Selamat malam buat kamu yang jauh di sana, buat kamu yang jatuh cinta dan patah hati. Ini episode keempat aku di Teman Cerita Teman Gambar, yang mana di setiap episodenya aku bakal bawain satu topik buat diceritain sekaligus aku ngegambar atau ngelukis, kali aja bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa juga ngirimin cerita kalian di DM atau email aku, bisa cek di deskripsi video. Topik malam ini yang mau aku bahas yaitu move on. Kalian ada yang belum bisa move on atau yang susah move on? Yang hubungannya berakhir karena ditinggalin tanpa sebab, dihianati, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Alasan yang paling sering aku dengar gak bisa move on itu karena terlalu banyak kenangan, perlakuan dia ke kita, terlalu sayang, udah deket sama keluarga, udah lama ngejalin hubungan. Pertanyaan yang paling sering ditanyain orang-orang, gimana sih caranya move on? Sebenarnya definisi move on itu apa sih buat kalian? Banyak yang bilang harus melupakan, jangan ingat-ingat lagi, blok semua akun, anggap gak pernah kenal. Menurut aku ini gak bener sih, karena kita gak akan bisa ngelupain seseorang seolah kita amnesia gak pernah ada kejadian itu. Aku ngutip kata-kata dari salah satu penyanyi favorit aku, Kunto Aji. Sebenarnya bukan bagaimana kita melupakan memori tentang orang ini, tapi bagaimana kita merespon jika memori itu muncul lagi. Yang aku simpulin, move on itu kondisi di mana saat kita teringat lagi atau memori itu muncul lagi, kita biasa aja. Move on itu lebih tepatnya, kita harus melangkah, kita berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Itu sih move on menurut aku. Ada yang bilang, move on itu kalian harus sibukin diri cari kegiatan lain. Padahal faktanya yang sering aku temui, justru kalau lagi galau, kita jadi gak mood berkegiatan. Pengennya diam aja sendirian sambil nangis atau meratapi kesedihan. Bener gak? Menurut aku, gak apa-apa nangis. Tapi jangan berlarut ya. Kalian punya jalan bahagia sendiri. Kalian harus paham juga, bahagia selalu datang sepaket dengan luka. Kejar mimpi yang tertunda waktu kalian menjalin hubungan, atau lakuin hal-hal yang sebelumnya kalian gak bisa lakuin. Contoh, ngumpul sama teman, pengen punya bisnis, organisasi, atau apapun yang positif yang sebelumnya kalian gak bisa lakuin pas kalian ngejalin hubungan. Ada teman aku yang pernah bilang, suatu saat yang kita sesali bukan apa yang udah kita lakuin, tapi apa yang belum kita lakuin. Jadi, kalian gak perlu sesali soal hubungan kalian, tapi kalian jalani apa yang sebelumnya tertunda. Kejar semuanya, karena suatu saat itulah hal yang bakal kalian sesali. Kenapa aku bilang jangan disesali? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita jadi lebih selektif memilih pasangan. Kita juga lebih bisa memahami dan mengerti. Kita bakal jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Pokoknya, ada banyak hal yang bisa kita ambil dan jadiin pelajaran. Memaafkan merupakan hal yang penting untuk kita melangkah menurut aku. Baik itu memaafkan diri sendiri atau pasangan kita. Kita harus lepasin semua amarah kita sebelum kita memulai melangkah. Menurut aku, cara move on paling ampuh adalah waktu. Beneran, banyak orang bilang bisa karena terbiasa. Jadi emang butuh waktu. Jangan sesekali coba melupakan, belajar untuk membiasakan. Karena menurut aku, kalau kalian belajar melupakan, sama aja kalian lari dari masalah. Jadi masalahnya gak bakal pernah selesai. Aku mau sharing cerita pengalaman move on dari dua orang terdekat aku, dari sisi cewek dan cowok. Mereka ngizinin buat nge-share pengalaman mereka. Kita samarin namanya ya. Yang satu Ara dan yang satu Abi. Kita mulai dari Ara dulu. Jadi, Ara ini ngejalin hubungan udah 5 tahun. Mereka satu sekolah, satu kampus, keluarga udah deket, udah cukup serius juga, sempat ngomongin mau nikahnya kapan. Sempat ada isu orang ketiga, tapi isu itu ditepis sama mereka. Sampai akhirnya si cowok ngilang, dan beralasan pengen break dulu, butuh waktu sendiri. Kalian pernah gak sih pasangan kalian ngomong gitu? Pengen break dulu, butuh waktu sendiri, udah bosen pacaran lama. Ara percaya aja, karena mereka udah lama juga kan.
Ternyata denger lagi kabar orang ketiga dan ada buktinya. Akhirnya Ara nyerah sama hubungan mereka dan pisah. Aku gak kebayang sih gimana hancurnya jadi Ara, gimana Ara bisa move on. Selain dia udah capek sama hubungan dia, hidup itu punya pilihan, mau terus maju atau terpuruk. Ara lebih memilih maju. Yang aku lihat nih selama dia putus karena di K-popers, dia ngalihin perhatiannya buat mantengin tuh cowok-cowok K-pop, nontonin sambil berhayal kalau dia bakal punya pasangan kayak gitu. Jadi mungkin kalian kalau ada ngefans sama artis atau suka nonton bisa dicoba cara Ara. Tapi ini cuma cara ngalihin ya, aku gak bilang ini cara ngelupain. Nah, kalau dia udah mulai kepikiran lagi, dia nyari temen buat sharing. Ini penting sih menurut aku. Kalian kalau sedih jangan dipendam ya, luapin aja. Cari orang yang bisa dipercaya buat kalian ngerasa lebih tenang. Karena sesuatu yang dipendam bakal ngaruh juga ke kehidupan kita, kesehatan kita, keseharian kita. Ara gak berusaha ngelupain, Ara berusaha buat dirinya terbiasa. Jadi kalau memori itu muncul lagi, atau dia berinteraksi sama cowok itu lagi, ketemu sama cowok itu lagi, dia udah ngerasa biasa aja. Setelah setahun, Ara akhirnya nemuin orang yang bisa jaga hatinya. Jadi menurut aku, waktu itu emang penyembuh move on terbaik. Ingat, bisa karena terbiasa. Cerita kedua, jadi si Abi ngejalin hubungan udah 2 tahun. Terus dia gak bisa move on. Alasan Abi gak bisa move on dan gak mau buka hati, menurut aku cukup unik sih. Karena setiap orang ditanyain, pasti alasannya karena udah lama ngejalin hubungan atau terlalu banyak kenangan. Nah, kalau si Abi, alasannya karena udah capek kenal lagi, capek beradaptasi lagi. Jadi mending dia tetap stay sama yang lama daripada buka hati buat yang baru atau buat yang lain. Kalian ada yang pernah ngalamin gitu juga gak sih? Terus gimana cara Abi bisa move on? Cukup menarik menurut aku. Jadi, setelah setahun Abi gak bisa move on, Abi ketemu lagi sama someone dari masa lalunya. Si Abi ini pernah mencintai dalam diam hampir 7 tahun. Yang sempat aku ceritain di video aku Cinta Dalam Diam. Abi beraniin diri buat deketin cinta lamanya, yang dulunya dia gak berani deketin karena ngerasa insecure. Jadi dia cuma lihat di sosial media atau kalau ketemu doang. Dia juga ngefans sama cewek ini, katanya cewek ini kreatif. Niat awalnya, Abi cuma pengen jadi teman deket atau jadi sahabat. Karena Abi gak mau berharap lebih, takut kecewa. Ternyata lebih dari teman deket. Dan sekarang mereka udah OTW 4 tahun. Jadi menurut aku buat kalian yang belum bisa move on, tunggu waktu aja. Siapa tahu yang buat kalian move on orang dari masa lalu kalian. Sebelum nutup episode move on, aku mau pesan, jangan pernah gantungin kebahagiaan kalian sama orang lain. Jangan terlalu berharap sama orang lain. Kalian punya jalan bahagia sendiri. Sedih boleh, tapi jangan berlarut. Hidup kalian terlalu berharga untuk terus-terusan terpuruk. Belajar keluar dari zona nyaman, karena di luar sana, kebahagiaan dan kesuksesan menunggu kalian. Oke guys, mungkin cukup sekian episode move on. Kalau kalian pengen cerita, bisa DM atau email aku. Bisa juga kasih saran topik apa yang aku bahas nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.